Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama baik tidaknya sifat dan akhlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak, perbuatannya menyenangkan orang, kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat. Kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya merugikan orang, perilakunya menjengkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, ayo cross check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih, sakit hati saya. Ini tidak, sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita. Sebab orang biasa tidak sholat. Mohon maaf, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok, kuning, coklat, abu-abu, biru. Dan ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, belen-belen. Dua, yang menyebabkan ibu-ibu banyak tidak sholat kalau ada pengantin, apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Waktu sholat, hayya 'alas shalah. Suami dia bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku 2 jam makainya ini. Beleng-beleng. Sudah ya, bu. Yang paling banyak perempuan ndak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak ndak sholat? Ada Piala Champion. Subuh ndak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman. Dia cakep Ustaz. Ada yang kalah Nabi Yusuf. Ayo, tuh cakepnya Nabi Yusuf, bayangkan. Gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustaz, binaragawan. Ada kalah Nabi Musa. Nabi Musa itu bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Coba, hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Penghulu para nabi. Kekuasaannya waktu itu bukan cuma Makkah Madinah, sebagian dunia itu taklukan Islam waktu itu dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustaz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat.
asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas, bos? Ayo. Saya ikhlas, Ustaz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib, 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya, itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam, lebih periksa sholatnya. Saya sholat, Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main, gak semangat ketemu Allah. Allah. Ada yang sholat seperti itu. Ada sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Koreksi sholatmu. Ayo, apa susahnya sholat, bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umrah aja ku kejar-kejar, sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau zakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umrah perlu modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur, yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya, Ustadz, tidak sholat, tapi kok rezekinya baik, proyeknya lancar. Oh, jangan salah, memang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu, istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumah aja dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat, men. Sholat. Perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan utangmu. Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Ada masalahmu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar. Perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Penyakit hati yang kedua, sombong, ujub, takabur, borro. Mau dibilang, mau dikata, itu penyakit sombong. Ingat sejarahnya iblis keluar dari sorga? Ya? Apa penyebabnya? Apa karena dia miskin? Apa karena dia korengan? Apa karena dia penyakit kusta? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Unsur kejadian saya lebih mulia dari Adam. Saya tidak mau. Allah berfirman, wah kau sombong rupanya iblis. Sombong, tidak layak menghuni sorga. Keluar kau dari sorgaku. Diusir dari sorga. Cuma iblis waktu diusir, dia minta, ya Allah, nih sebelum saya keluar dari sorga, nih ada 2 proposal saya. Permohonan saya, 1, berikan saya umur yang panjang. Oke, kata Allah, kau tidak akan mati sampai hari kiamat. Yang kedua, kata iblis, permohonan saya yang kedua, berikan saya skill, kemampuan, kehebatan untuk menggoda anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir, maka saya akan melakukan perang sepanjang hidup saya. Itu iblis. Kata Allah, silakan.
kecuali orang yang lemah imannya ku bisa goda. Keluar iblis. Mulailah dia goda kita. Yang paling enak beragama itu Pak, yuk yakin begitu, laksanakan itu yang kau punya keyakinan. Jangan kau salahkan saya. Saya selalu pakai istilah untuk menuju Allah itu 10 kau dapat dari mana. Untuk datang kepada Allah, lagu Roma Irama, banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau saya jangan memahami dekat dengan Allah itu, jangan pertanyaannya 10 tambah 10 sama dengan berapa. Pasti jawabannya hanya 1. 10 tambah 10 sama dengan berapa? 20. Tidak bisa pilihan lain. Tapi cara mendekati Allah itu 20 kau dapat dari mana? Boleh 10 tambah 10, boleh 21 kurang 1, boleh 19 tambah 1, boleh 15 tambah 5. Ini enaknya kalau kita begini. Ini hanya dia yang mau benar, semua salah. Ya, jangan sombong. Apa yang kau sombongkan dengan ilmu? Pintu masuknya setan, sombong. Yang kedua, apa yang nyebab sombong? Bertambahnya pangkat jabatan, kan sombong. Anggota DPR, jangan sombong. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Jadi bupati, jangan sombong. Kau jadi bupati karena rakyat milih. Tidak pilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau jadi rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong? Bertambahnya harta. Jangan sombong, nanti kau seperti Qarun, banyak duitnya, takabur, tenggelamkan oleh Allah. Belajar dari Palu, belajar dari Donggala, Aceh, sekejap saja hancur. Jangan sombong. Apalagi membuat orang sombong? Bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, sekarang sholatnya bagus. Bukan cuma 5 waktu, sunnah-sunnahnya pun oke. Mulai sombong. Jangan. Allah senang orang yang alim, tapi Allah tidak senang orang yang sombong. Puncak kesombongan tidak mau sujud di hadapan Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. Satu di antaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan sombong, temannya setan. Kaya pangkat pejabat, temannya setan. Tapi masih masuk akal. Orang masih, ya wajarlah dia sombong, dia wali kota. Wajarlah dia sombong, banyak duitnya. Wajar dia sombong, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan. Masih wajar. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, teman setan itu penyakit hati, menganggap enteng sholat. 2, sombong. 3, bakhil, pelit, dedekut. Orang Bugis bilang seke, kikirigalla paku jambatan. Itu pelit sekali. Itu temannya setan. Ini penyakit hati. Sekarang gimana cara mengobatinya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang.